Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar program C++ untuk menghitung volume dan luas permukaan dari bangun ruang, bola, limas, dan tabung. Sebelumnya, kita harus mengerti dulu bagaimana rumus matematis untuk menghitung volume dan luas permukaan ketiga bangun ruang tersebut, sehingga kita dapat mendefinisikan variabel-variabel yang akan dibutuhkan. Kita mulai dengan tabung. Tabung memiliki tinggi dan jari-jari. Untuk menghitung volume tabung, dapat dicari dengan cara luas alas dikalikan dengan tinggi, atau pi r kuadrat T. Kemudian, untuk luas permukaan tabung dapat dihitung dengan 2 kali luas alasnya ditambah luas selimutnya, atau dapat ditulis secara matematis 2 pi r kuadrat karena alasnya atau tutupnya berbentuk lingkaran ditambah dengan 2 pi rt atau sama dengan 2 pi r tambah T. Di sini terdapat variabel masukan, yaitu yang berupa jari-jari tabung yang nantinya akan diwakili dengan variabel A, dan tinggi tabung yang nantinya akan diwakili dengan variabel B. Terdapat konstanta pi yang nilainya 3,14. Selanjutnya adalah bola. Bola memiliki jari-jari. Untuk menghitung luas permukaan bola dapat dicari dengan cara 4 kali luas lingkaran, atau sama dengan 4 kali pi dikalikan r dikalikan r. Untuk menghitung volume dapat dihitung dengan cara 4/3 kali pi dikalikan r pangkat 3. Di sini terdapat variabel masukan berupa jari-jari yang nantinya akan diwakili dengan variabel A, dan konstanta pi yang nilainya 3,14. Terdapat variabel keluaran, yaitu luas permukaan bola dan volume. Kemudian limas. Limas di sini yang akan dihitung adalah limas segi 4 beraturan. Untuk mencari volume limas dapat dihitung dengan cara 1/3 kali luas alasnya dikalikan dengan tinggi limas, atau 1/3 dikalikan panjang dikalikan lebar dikalikan dengan tingginya. Untuk limas segi 4 beraturan, 1/3 dikalikan sisi dikalikan tinggi. Tinggi yang dimaksud adalah perpotongan antara diagonal alasnya ditarik ke ujung atas limas. Untuk luas permukaan limas dapat dihitung dengan cara luas alasnya dikalikan dengan jumlah sisi tegak atau jumlah segitiga pada bidang banyaknya. Untuk luas alasnya dapat dicari dengan cara panjang dikalikan lebar ditambah 4 kali luas segitiga setengah dikalikan alasnya dikalikan tingginya. Yang tinggi yang dimaksud di sini adalah tinggi segitiga. Sekarang, setelah kita mengetahui rumus matematis dari ketiga bangun tersebut, kita akan mulai melakukan coding di C++. Caranya,
buka bulan C++. New text edit. Langkah pertama adalah menyisipkan pustaka-pustaka C++ yang berguna untuk mengatur perintah-perintah di dalam C++. Pertama, kita sisipkan pustaka IOStream. Pustaka IOStream ini berguna mengatur perintah. Yang penting adalah cout dan sin. Cout untuk variabel keluaran, untuk cin untuk perintah masukan. Yang kedua, pustaka conio. Di dalam pustaka conio terdapat perintah yang penting adalah catch dan clear screen. Kemudian di dalam menghitung volume dan luas permukaan bola dan tabung terdapat konstanta Pi yang nilainya 3,14. Kita definisikan. Tipenya float karena memiliki pecahan. Selanjutnya, pada C++ terdiri dari rangkaian fungsi-fungsi, tetapi minimal terdapat satu fungsi. Karena itu, kita buat sebuah fungsi yang bernama void main. Main adalah nama judul fungsi, dimulai dari tanda kurung buka sampai dengan kurung tutup. Ini disebut sebagai tubuh fungsi. Nantinya, isi fungsinya akan terdapat di antara kurung buka dan kurung tutup. Ini yang disebut dengan istilah blok. Kata void yang mendahului kata main dipakai untuk menyatakan bahwa fungsi ini tidak mempunyai nilai balik. Selanjutnya, kita akan definisikan variabel-variabel yang kita butuhkan terlebih dahulu. Untuk membuat pilihan menunya, yaitu volume dan luas permukaan bola, tabung, dan limas, kita membutuhkan variabel pilihan. Di sini saya definisikan sebagai pil. Selanjutnya, kita definisikan variabel masukan apa saja yang dibutuhkan. Tadi di antara ketiga bangun tersebut, yang paling banyak membutuhkan variabel adalah limas, yaitu sisi, panjang kali lebar, dan tinggi.
tingginya dibagi menjadi dua, yaitu tinggi limas dan tinggi segitiga. Tadi sisi limas diwakili oleh variabel A, kemudian tinggi limas diwakili oleh variabel B, dan tinggi segitiga diwakili variabel C. Jadi paling banyak membutuhkan 3 variabel, yaitu A, B, dan C. Kita definisikan sebagai float karena dapat nantinya berupa pecahan variabel A, B, dan C. Kemudian untuk variabel keluaran semuanya sama, yaitu volume dan luas permukaan. Volume, luas. Jangan lupa diakhiri dengan tanda titik koma di setiap akhir perintahnya. Selanjutnya, kita akan membuat tampilan keluaran yang berisi pilihan menu volume dan luas permukaan. Perintahnya adalah cout menghitung luas dan volume Perintah cout digunakan untuk mencetak suatu perintah, suatu string ke layar. Di sini stringnya diwakili dengan diawali dengan tanda petik 2 dan diakhiri dengan tanda petik 2. Yang diupdate ini akan ditampilkan apa adanya ke layar. Kemudian perintah ENTR berfungsi seperti perintah enter, yaitu untuk membuat baris baru.
pemilihan user akan ditampung dalam variabel build. Oke, setelah itu kita akan membuat pemilihan menu yang sudah diinputkan oleh user. Dalam melakukan pemilihan dapat menggunakan switch atau if. Pada tutorial ini kita akan menggunakan perintah switch. Perintahnya switch diikut dengan pilihan user, kemudian badan pemilihan. Untuk pilihan pertama, jika user memilih pilihan pertama, maka akan tampil menghitung luas dan volume bola. User akan masukkan panjang jari-jari bola yang nantinya akan ditampung dalam variabel A. Setelah itu, kita akan menghitung volume bola. Seperti yang telah dijelaskan di awal tadi, volume bola adalah 4/3 dikalikan Pi dikalikan dengan R pangkat 3. Empat per 3 dikalikan dengan konstanta Pi dikalikan dengan jari-jarinya, di sini diwakili dengan variabel A, dikalikan dengan jari-jarinya, dikalikan dengan jari-jarinya. Kemudian, untuk luas permukaan bola adalah 4 kali luas lingkaran, atau 4 dikalikan dengan Pi dikalikan dengan M dikalikan dengan R. R di sini adalah jari-jarinya. Empat dikalikan dengan Pi dikalikan dengan jari-jari dikalikan dengan jari-jari. Setelah itu, tampilkan hasilnya untuk volume. Tampilkan untuk luas permukaannya.
diakhiri dengan break untuk pemilihan pertama. Jika user memilih pilihan kedua, maka akan tampil menghitung luas dan permukaan 5/4. Untuk menghitung volume dan luas permukaan 5/4, dibutuhkan variabel panjang sisinya yang akan diwakili dengan variabel A, kemudian tinggi limas, yang akan diwakili dengan variabel B, kemudian tinggi segitiga sisi limas. Yang akan diwakili dengan variabel C. Untuk volumenya, rumusnya adalah sepertiga dikalikan dengan luas alasnya dikalikan dengan tinggi limas. Sepertiga dikalikan dengan luas alasnya dikalikan dengan tinggi limas. Untuk luasnya, menghitungnya dengan cara luas alas limas dikalikan 4 kali luas segitiga. Luas alas limas ditambah 4 kali luas segitiga setengah dikalikan alasnya, yang menjadi alas segitiga adalah
sisi alas limas dikalikan dengan tinggi segitiga, yaitu variabel C. Kita tampilkan hasilnya. Selanjutnya, jika user memilih pilihan ketiga, maka akan tampil menghitung volume dan luas permukaan tabung. Untuk variabel masukannya, yaitu panjang jari-jari tabung, diwakili dengan variabel A, kemudian tinggi tabung, yang akan diwakili dengan variabel B. Untuk menghitung volume tabung dengan cara luas alas dikalikan dengan tinggi, atau Pi R kuadrat T. Pi dikalikan jari-jari dikalikan jari-jari dikalikan dengan tinggi. Untuk menghitung luas permukaannya, dua kali luas alas ditambah luas limut tabung, atau 2 kali Pi R tambah T. Dua kali Pi dikalikan jari-jari dikalikan jari-jari ditambah dengan tinggi. Kita tampilkan hasilnya. Jangan lupa, setiap di akhir program C++, kita tutup dengan catch. Kita coba jalankan. Apakah ada error atau tidak? Jika terjadi error,
sini undefined simbol volume, jadi volume tidak terdefinisikan. Kita jalankan ulang. Silahkan masukkan pilihan, misalkan kita pilih satu, panjang jari-jari bola 12. Hasilnya volumenya adalah 5425 dan luas permukaannya adalah 1808. Sebagai pemanis, agar user tidak dapat menggunakan aplikasi ini berulang kali, tanpa harus keluar dari aplikasi, kita tambahkan perulangan. Jika user menekan Y besar, atau Y kecil, maka program akan diulang. Kita tambahkan keluaran. Berisi tawaran kepada user apakah ingin mengulang program atau tidak. Kita tambahkan di sini konstanta ulang yang berisi char. Kemudian perulangannya dimulai dari sini hingga sini. Kita coba jalankan programnya.
sini ada tawaran, apakah Anda ingin mengulang atau tidak? Misal kita masukkan yes, program akan mengulang. Untuk mempercantik program lagi, jadi agar menu yang sudah digunakan hilang, caranya kita gunakan clear screen. Kita masukkan di awal program. Kita jalankan lagi. Di sini terdapat kesalahan. Kita coba cek. Kurang perintah break. Kita jalankan lagi. Kita jalankan lagi. Masukkan 2. Kemudian ada tawaran ingin mengulang, kita pilih ya. Tampilannya akan lebih bagus. Oke, sekian dari tutorial dari saya. Jika ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.